warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama saya sendiri Rika Anun Surati, rekan saya Suroto, Siti Aisyah, Sri Anggita, Rina Aisyah, saya Istira. Di sini dari kami kelompok 5 membahas tentang percobaan difraksi, interferensi dan diskresi, dan membahas tentang mata. Terima kasih teman-teman. Ini pembukaan dari kami. Kemudian selanjutnya yaitu dispersi dengan alat dan bahan. Di sini kami ada mangkuk, air, CD, kemudian senter. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik atau magiku. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya yang masuk akan mengalami pembias 2 kali, yakni saat masuk ke prisma dan saat keluar ke prisma. Pelangi merupakan salah satu contoh dispersi cahaya yang dapat kita amati secara alami. Air hujan membiaskan cahaya matahari sehingga cahaya tampak yang kita sebut sebagai pelangi. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa warna pelangi pada CD merupakan peristiwa interferensi, sedangkan warna pelangi yang terbentuk pada kertas merupakan peristiwa dispersi atau penguraian. Karena gelombang mengalami perubahan bentuk ketika melewati suatu medium yang berbeda, cahaya Franz Light mengalami penguraian. Komponen cahayanya yang berupa cahaya magiku hibiniu dapat kita lihat pada pelangi. Difraksi cahaya merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Sedangkan difraksi pada celah banyak, jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Dari hasil pengamatan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, kisi difraksi adalah kisi-kisi yang dibuat dengan galur-galur sejajar yang berjarak sama terhadap satu sama lain. Yang lebih spesifik lagi, kisi difraksi bermanfaat untuk mengukur panjang gelombang. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika dalam sebuah kisi sepanjang 1 cm terdapat N celah konstanta, kisinya adalah pola terang oleh kisi difraksi diperoleh D sin 3. Semakin besar nilai N yang digunakan, semakin besar nilai Y yang didapatkan. 4. Semakin besar nilai N yang digunakan, jarak kisi D yang didapatkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil nilai N yang digunakan, nilai jarak kisi D yang didapatkan semakin besar. Interferensi dengan alat dan bahan yaitu CD, senter, dan kardus bekas. Interferensi adalah keadaan saat 2 gelombang cahaya atau lebih terpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo panjang gelombang dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Di sini dapat ditarik kesimpulan adalah cahaya adalah sebagai gelombang dan partikel. Cahaya memiliki sifat yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan 2 gelombang yang memiliki sifat koheren sehingga menghasilkan garis gelap dan garis terang. Interferensi cahaya tidak hanya terjadi pada percobaan, melainkan pada percobaan Fresnel dan sinar laser. Percobaan yang dilakukan adalah mencari jarak celah dengan layar.
jarak antar celah, jarak garis terang dan garis gelap, dari terang pusat, serta mencari panjang gelombang cahaya dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia. Dari hasil percobaan ini dapat diketahui bahwa jarak antar celah dan lebar celah dapat mempengaruhi pola yang terbentuk pada layar, sama seperti jarak antara celah dengan layar yang mempengaruhi pola yang terbentuk pada layar. Terima kasih. Bu Aisyah, saya ketemu nih Bu. Hasil praktikum dari kelompok kami, kelompok 5, pembahasan tentang difraksi dan sebagainya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.